Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Juga yang saya hormati tamu undangan sekalian, alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul. Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan yang cukup berat karena saat ini suhu mencapai 47 derajat. Dan itu kami berharap kepada Bandung, Bapak KPJU dan Kapolres, seluruh peserta yang ada di sini dapat memberikan doa kepada kami agar nantinya perjalanan haji kami dapat lancar. Ini adalah saat yang kami tunggu. Kami berharap bisa naik haji dari dulu, tapi Tuhan memberi tahun ini. Pak Wakapolda dan Ibu, PPJU dan Ibu serta Ketua Kapolres dan Ibu, kami mohon maaf lahir dan batinnya bila kami ada salah-salah, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Hanya Allah yang akan membalas semuanya, dan doa kami semoga yang belum menunaikan ibadah haji nanti bisa terpanggil ya Allah, dan semoga segala hajatnya Ibu para PJU, Pak Wakapolda, semoga juga bisa jadi Kapolda, amin. Dan para PJU bisa cepat mendapat bintang, amin ya Allah. Dan para Kapolres nanti bisa sekolahnya dilancarkan sesmintinya, amin amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Polisi Hadi Gunawan SH SIK bersama Ibu sebagai Ketua Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat. Yang juga kita hormati Bapak Wakapolda bersama Ibu, Bapak-bapak para PJU, pejabat utama Polda Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak para Kapolres, singkatnya seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda dalam satu hadisnya, Al-Hajju Arafat, puncak ibadah haji adalah saat wukuf di padang Arafah. Jemaah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah sebut di surat Al-Hajj, wa adzin bin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hai Ibrahim, kata Allah, panggillah manusia untuk berhaji ke tanah suci. Siapa yang mendengar suaramu akan datang ke tanah suci
Ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang mengendarai. Mereka akan datang dari seluruh penjuru bumi, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Rabb, Tuhan, kaifa uballighuhum wa sauti la yanfuduhum?" Bagaimana mungkin suara saya sampai kepada seluruh manusia? Di sini saya hanya sebatang kara. Beliau bersama istri dan anaknya. Innama alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan, wahai Ibrahim. Nanti suaramu saya yang akan sampaikan kepada manusia. Maka naiklah Ibrahim ke sebuah bukit yang dikenal dengan Jabal Abi Qubais. Lalu beliau kemudian mengumumkan, "Ayuhan nas, innallaha qad iftarada 'alaikumul hajja fahujju," kata beliau. Hai manusia, Allah wajibkan kepada kalian untuk berhaji ke tanah suci. Sambutlah seruan Tuhan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata suara Nabi Ibrahim itu terdengar ke seantero dunia. Dan satu di antara yang menjawabnya adalah Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat bersama Ibu, yang insya Allah tahun ini akan berangkat haji ke tanah suci. Beliau menjawab dengan mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik," ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Maka siapa yang menjawab, entah itu sekali, 2 kali, 3 kali, maka insya Allah sebanyak itulah nanti ia akan pergi berhaji. Ternyata Bapak Kapolda, sebagaimana yang beliau ceritakan, sudah lama berharap bisa pergi haji, tapi rupanya gongnya baru dipukul oleh Allah tahun ini. Amin. Haji jamaah yang dirahmati Allah, satu-satunya ibadah yang merupakan jalan tol menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, di antara rukun Islam yang 5, kalau kita sholat pahalanya 27 derajat, puasa di Ramadan diampuni dosa-dosa, berzakat dibersihkan dosa orang yang berzakat dan harta yang dizakatkan. Tapi haji, kata Nabi, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali sorga, kata baginda Nabi. Pertanyaannya sekarang, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana supaya haji kita ini menjadi haji yang mabrur? Saya akan singkat. Yang pertama, mohon maaf Bapak Kapolda, Bapak Ibu, berangkatlah karena Allah dan pulanglah karena Allah. Allah dalam Al-Quran, satu-satunya perintah dalam Al-Quran yang dimulai perintahnya dengan kata lillah dan diakhiri perintahnya dengan kata lillah, itu hanyalah haji dan umrah. Yang dimulai dengan kata lillah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang diakhiri dengan kata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Mengapa dalam haji dan umrah perintahnya dimulai dengan kata lillah dan diakhiri perintahnya dengan kata lillah? Karena mohon maaf, terkadang banyak manusia pergi haji niatnya untuk menaikkan status dan gengsi. Ada orang pergi haji niatnya untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Ada orang pergi haji niatnya agar pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Karena kalau orang rajin sholat tidak pernah dipanggil Bapak sholat. Betul? Yang rajin puasa tidak pernah dipanggil Bapak puasa.
Tapi sekali orang pergi haji ke tanah suci, biasanya pulang-pulang dipanggil Pak Haji. Betul? Maka mohon maaf Pak Kapolda dan Ibu, berangkatlah semata-mata karena Allah dan pulanglah nanti semata-mata karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya ada 4 yang harus Bapak Kapolda dan Ibu persiapkan. Yang pertama, i'dad ilmi, siapkan ilmunya. Yang kedua, i'dad ruhi, siapkan spiritualnya. Yang ketiga, i'dad jasadi, siapkan fisiknya. Yang keempat, i'dad mali, siapkan perbekalan. Yang pertama, i'dad ilmi, siapkan ilmunya. Saya yakin Pak Kapolda dan Ibu sudah belajar manasik haji. Izin Pak Kapolda, rencana Pak Kapolda mau haji pakai haji apa, Pak? Bukan, hajinya haji tamattu, haji kiron, apa haji ifrad. Itu nama-nama yang akan dipakai caranya untuk berhaji. Haji tamattu ya. Umroh dulu baru haji. Ya, berarti akan menggunakan haji tamattu. Pasti beliau sudah belajar tentang haji tamattu ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada seorang haji di Jakarta namanya Haji Abdul Jabbar. Sudah berangkat haji 3 kali. Sekarang mau berangkat yang keempat kali. Ditanya sebelum dia naik pesawat, Pak, rencana tahun ini Bapak mau pakai haji tamattu kah? Haji ifrad kah? Haji kiron kah? Dengan mantap beliau menjawab, oh saya dari haji pertama, haji kedua, haji ketiga, saya akan tetap pakai Haji Abdul Jabbar. Dia bilang. Jadi harus siapkan ilmunya. Dan insya Allah beliau sudah belajar manasik haji. Yang kedua, i'dad ruhi, siapkan spiritualnya. Haji itu perjalanan spiritual. Ampura, kalau kita punya dosa dengan Allah, taubatnya di sini. Dosa kepada manusia, minta maafnya di sini. Jangan berniat bertaubat di tanah suci. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Mohon maaf, mohon izin Pak Kapolda, supaya jangan kayak sebuah cerita Pak Kapolda. Ada rombongan preman pergi haji. Saat jumroh melempar, sejarah jumroh itu kan melempar setan. Di tempat jumroh dia teriak dengan suara besar, Bismillah, Allahu Akbar. Setiap kali ia melempar, batu kembali lagi ke jidatnya. Setiap kali melempar, Bismillah, Allahu Akbar, batu kembali lagi mengenai mukanya. Begitu mau lapor sama kepala rombongan, terdengar suara mengatakan, sesama setan dilarang saling lempar. Mohon maaf, mohon izin Pak Kapolda, saya tidak karang cerita. Tahun 2007 saya jadi petugas haji saat saya sedang S2 di Universitas Al-Azhar di Mesir. TEMUS namanya, tenaga musim haji. Setelah selesai jumroh melempar itu, ada seorang jamaah dari Medan mendekati saya. Dia cerita, Pak Ustadz, saya tadi ketika melempar di tempat jumroh, saya heran. Setiap saya melempar batu, kenapa selalu ada batu yang kembali ke muka saya? Ini cerita beneran, saya nggak buat-buat. Tapi kalau kata-kata yang mengatakan, sesama setan dilarang saling lempar, itu tambahan dari saya. Yang ketiga, yang harus disiapkan Pak Kapolda, i'dad jasadi, siapkan fisiknya. Ibadah haji itu ibadah fisik. Alhamdulillah Pak Kapolda bersama Ibu masih sehat, gagah, segar, bugar. Mudah-mudahan beliau juga disehatkan dan diselamatkan di sana. Amin. Siapkan fisiknya, karena mohon maaf jemaah yang dirahmati Allah, rugi kalau sampai di tanah suci kita sakit-sakitan.
Karena Nabi mengatakan salatun fi masjidil haram afdalu bimi'ati alfi salatin fima siwahu. Sekali saja kita salat di Masjidil Haram, itu pahalanya melebihi salat 100.000 kali di masjid yang lain. Kalau kita sakit, maka kita akan jarang untuk bisa datang salat ke Masjidil Haram. Saat tawaf, jamaah luar biasa banyak. Kalau kita nggak sehat, bisa-bisa tawafnya nggak bisa berakhir 7 kali. Sa'i antara Safa dan Marwah membutuhkan kekuatan fisik. Saat nanti ketika berada di Arafah, wukuf di padang Arafah 1 harian penuh, malamnya bergerak menuju ke Muzdalifah, besoknya pada tanggal 10 Zulhijjah, seluruh jamaah haji bergerak untuk melakukan Jumratul Aqabah di Mina. Seluruh rangkaian ini, kalau fisik kita tidak sehat, bisa jadi tidak sempurna dalam pelaksanaan ibadah haji kita. Yang keempat yang harus disiapkan adalah i'dad mali, siapkan perbekalannya. Ampura Sinampura Agung, Bapak Kapolda yang dimuliakan Allah. Kalau kita ke Mekah, biasanya tentu di sana banyak makanan. Tapi tidak semua makanan di sana itu cocok dengan perut kita. Maka perlu bawa perbekalan dari sini, dan itulah yang Allah pesan dalam Al-Quran. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Jikalau Bapak bisa mempersiapkan 4 hal ini, ilmunya, spiritualnya, fisiknya, dan perbekalannya, insya Allah mudah-mudahan Bapak pulang kembali dari Tanah Suci mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Saya tadi mengatakan hajilah satu-satunya jalan tol menuju surganya Allah dengan syarat hajinya mabrur. Saya kepingin sekali pergi haji. Gimana caranya? Kata Pak Kiai, coba nanti sampai di rumah, kau buka Al-Quran, baca surat Yasin berulang-ulang. Pulang dia ke rumah, dia buka Al-Quran, dia baca surat Yasin berulang-ulang. Seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, belum juga bernasib pergi haji. Dia datang ke Pak Kiai, Pak Kiai, saya sudah baca surat Yasin berulang-ulang, tapi saya belum bernasib pergi haji. Ada nggak surat yang lain dalam Al-Quran yang perlu saya baca supaya saya cepat bisa berhaji? Oh, ada. Nanti coba sampai rumah, buka lagi Al-Quran, buka surat Al-Hajj, baca berulang-ulang. Sampai di rumah, dia buka Al-Quran, dia baca surat Al-Hajj berulang-ulang. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum juga pergi haji. Dia datang lagi ke Pak Kiai, Pak Kiai, saya sudah buka surat Yasin, saya sudah buka surat Al-Hajj, tapi belum bernasib pergi haji. Ada nggak surat lain yang perlu saya buka supaya saya bisa cepat pergi haji? Kata Pak Kiai, ada. Kalau kau sudah buka surat Yasin, sudah buka surat Al-Hajj, belum juga pergi haji, coba nanti sampai di rumah, ini yang terakhir, kata Pak Kiai, kau buka surat-surat tanahmu, katanya. Ya. Karena nggak bisa pergi haji dengan surat Yasin, nggak bisa pergi haji dengan surat Al-Hajj. Tapi kalau pakai surat-surat tanah, bisa. Betul? Masya Allah. Mohon izin Pak Kapolda, saya itu kan sering ngisi kajian di Islamic Center. 4 tahun yang lalu saya ceritakan cerita ini di pengajian di Islamic Center itu. Begitu saya mau masuk mobil, mau pulang, ada seorang jamaah Lombok datang mendekati saya. Dia bilang apa? Tuan Guru, perasaan surat Yasin ada dalam Al-Quran, kata dia. Surat Al-Hajj juga ada dalam Al-Quran. Tapi kalau surat-surat tanah kayaknya nggak ada dalam Al-Quran. Subhanallah. Sambil saya tepuk jidat saya bilang,
Parang kerja sih ngerti, saya bilang gitu. Nah saya khawatir nanti kalau bapak ibu nggak ngerti, takutnya ada yang nyamperin saya kayak jamaah tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak Kapolda dan Ibu tahun ini sekali lagi betul-betul bisa berangkat haji, karena tadi sempat bincang-bincang dengan beliau. Katanya beliau menggunakan haji puroda, dan haji puroda ini nasib-nasiban, apakah keluar pisahnya ataukah tidak. Kita doakan beliau keluar pisahnya, dan insya Allah tahun ini beliau berhaji betul-betul menjadi tamu kehormatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanah suci, dan mudahan pulangnya menjadi haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kita doakan beliau dan kita doakan diri kita semua agar kiranya bisa mendapatkan kehormatan untuk menjadi tamu Allah, beribadah di tanah suci lewat ibadah umroh dan haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ballighna wa iyyahuma ila Makkahal Mukarramah li adaa'i fariidatil hajji wal umrah, wa ballighna wa iyyahuma ila al-Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah Bapak Kapolda dan Ibu untuk bisa berhaji ke tanah suci tahun ini. Mudahkan perjalanannya, lancarkan segala urusannya, dan berikanlah kami kesempatan ya Allah untuk bisa juga berhaji umroh ke tanah suci dan bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tubis salamata alaina wa ala ibadikal hujjaji wal mu'tamirin wal guzzati wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawika min ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya Allah, berilah keselamatan kepada seluruh jamaah haji, umat baginda Nabi, baik yang berada di laut, di darat, maupun yang terbang lewat udara. Selamatkan mereka ya Allah, dan jadikan haji-haji mereka menjadi haji-haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahuma hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratahuma tijaratan lan tabur. Summa a'idhum ila awtanihim salimin, dhanimin, farihin, mabrurin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال يا نبينا السلام عليك قلبي في